Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kebaikan dan hikmah puasa yang dapat diajarkan kepada anak-anak kita adalah yang pertama, ini adalah perintah Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama memulai mengajarkan puasa kepada putra-putri kita yang belum wajib berpuasa, khususnya kepada putra-putri kita yang masih berusia balita atau batita, bahkan mungkin usia SD. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kewajiban puasa ini untuk kita dan untuk kita mengajarkan kepada putra-putri kita sudah selayaknya diberikan kepada putra-putri kita, agar hikmah, fadilah dari pembelajaran ini bisa didapatkan oleh putra-putri kita, sehingga putra-putri kita menjadi putra-putri yang senantiasa sabar karena pembelajaran dari pelaksanaan puasa ini. Kesabaran ketika melaksanakan puasa ini ada 3 hal yang membuat putra-putri kita menjadi sabar. Yang pertama, sabar karena dia harus melaksanakan puasa walaupun belum wajib melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, tentunya sabar di sini mereka sabar tidak melakukan maksiat. Di antaranya karena dia harus meninggalkan hal-hal yang biasa dia lakukan ketika tidak berpuasa. Sekarang harus dihilangkan, baik itu yang mubah apalagi yang haram. Yang kedua, yang ketiga, puasa di sini dia harus sabar karena dia harus melakukan puasa berlapar-lapar, haus, dahaga, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dengan keikhlasan dia tidak ingin melakukan semua itu, sehingga insya Allah dia akan menjadi anak yang sabar. Hadirin, kesabaran ini tentunya akan mengikis rasa amarah dari anak tersebut. Insya Allah anak ini tidak akan menjadi anak yang pemarah atau emosional. Tidak, insya Allah. Namun kemarahan ini pun dapat diredam oleh dirinya sendiri karena dia sedang berpuasa. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita selaku umatnya bahwa jika di antara kamu ada yang berpuasa, maka janganlah engkau berkata kotor atau bahkan keji. Namun apabila ternyata ada yang mencelamu, maka berkatalah, aku sedang berpuasa. Ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari wal Muslim. Ibu-ibu hadirin wal hadirat, sahabat muslimin wal muslimat, kesabaran ini pun, meredam amarah ini pun akan menjadi sifat empati bagi anak tersebut. Dan kitalah yang harus mengajarkannya. Bagaimana kita mengajak dia ketika dia berlapar-lapar,
Ketika dia haus, ketika dia merasakan perihnya lambung atau perihnya perut yang meminta makanan, maka kita ajak dia melakukan sesuatu yang mungkin dia akan suka. Kalau anak kita perempuan, ajak dia ke dapur untuk memasak sesuatu yang menarik menurut dia. Lalu kita katakan bahwa masakan ini tidak untuk kita saja, tapi juga yuk kita berikan kepada siapa saja yang nanti pada saat buka mereka tidak punya apa-apa. Sekarang sudah banyak masjid yang menampung sedekah takjil. Tapi ini pun bisa dilakukan oleh kita dengan mengajak anak kita pergi ke suatu tempat di mana di situ banyak orang yang pada saat adzan maghrib mereka belum bisa berada di rumahnya masing-masing karena urusannya. Maka ini pun akan menjadi si anak empati terhadap orang lain, bahwa dia ini punya makanan banyak, tapi ternyata yang lain tidak punya makanan di saat berbuka. Maka kita ajarkan dia, kita ajak dia membuat masakan, membuat minuman, membuat makanan yang kira-kira bisa dipersembahkan di saat berbuka puasa. Ibu, bapak, hadirin wal hadirat, rasa syukur terhadap anak ini, dari anak ini terhadap perilaku kita, di mana dia hilang rasa laparnya, rasa haus dan dahaganya dikarenakan kita berikan dia sesuatu yang menyenangi, yang senang untuk dia juga untuk kita. Dan dia hingga bisa merasakan ternyata orang lain itu ada yang belum punya apa-apa pada saat berbuka puasa. Lebih baik lagi apabila kita datang ke suatu rumah, di mana rumah itu rumah yang sangat sederhana sekali, yang kemungkinan buka puasanya bukan dengan yang manis-manis, karena yang tersedia hanya nasi dengan lauk seadanya. Ibu, bapak, hadirin wal hadirat, sahabat muslimin, muslimat. Di sini kita pun akan memberikan pelajaran kepada putra-putri kita rasa syukur, sehingga dia terucap dalam diri dia sendiri bahwa ya Allah, alhamdulillah, syukur wa syukur ala ni'amillah, kita anak-anak udah bisa memberikan makanan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan rezeki dari Allah, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan memberikan rezeki kepada kita dari apa yang sudah kita keluarkan. Anak-anakku, ibu bapak yang wabil khusus, ibu bapak yang masih memiliki putra putri yang masih kecil, mungkin boleh dibilang ini para mamah muda yang punya anak kecil, yang alhamdulillah mudah-mudahan ke depan anak ini belajar melaksanakan puasanya bukan cuma sekedar puasa untuk menghilangkan atau menahan rasa lapar dan dahaga saja, bisa menahan emosi, membuat dia menjadi lebih sabar, punya rasa empati kepada orang lain, dan juga dia punya rasa syukur. Sudah otomatis Bapak Ibu, anak ini akan lebih merasa dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dekat karena merasakan nikmatnya memberi, nikmatnya menghilangkan rasa lapar dengan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu kita juga dapat merasakan bahwa anak ini sudah otomatis mendapatkan pembelajaran dari ibunda tercintanya dengan rasa tidak merasakan
boros untuk mengeluarkan segala sesuatu. Jadi dia insya Allah tidak akan rakus. Karena pada saat dia melaksanakan puasa, pada saat dia berbuka, dia sudah melihat orang lain yang bukanya dengan sesuatu yang kita beri dari yang rasa empati kita tadi. Hadirin sahabat kaum muslimin wal muslimat, rasa syukur yang dinikmati oleh anak seyogianya dirasakan secara otomatis langsung oleh anak yang bersangkutan tanpa harus diarahkan oleh kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita keluarkan, dan ini menjadi pembelajaran untuk anak bahwa apa yang dikeluarkan hari ini itulah yang menjadi tabungan kita di yaumil akhir kelak. Untuk itu, mari ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat muslimin wal muslimat, kita berikan kebaikan kepada putra-putri kita dari hikmah puasa ini, sehingga mereka bisa mengerti apa arti puasa untuk mereka sendiri. Walaupun mereka belum mendapat kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi ini sudah menjadikan kewajiban para orang tua untuk memberikan pembelajaran kepada putra-putrinya sejak dini. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu artinya sebetulnya kita tidak memberikan pembelajaran kepada anak di saat anak dalam buayan, tapi di saat anak masih di dalam kandungan. Insya Allah dengan pembelajaran ini maka anak tidak akan merasakan berat melaksanakan puasa, karena puasanya dilaksanakan oleh dia sepenuh hati dengan keikhlasan, karena kita yang selalu mengajak si anak ini untuk melaksanakan puasa dan untuk menghindari rasa lapar, haus, dahaga dengan suatu kegiatan yang positif. Bahkan kita dibolehkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang hukumnya mubah. Seperti misalnya, yuk kita main game. Ini sebetulnya mubah dilaksanakan pada saat dia berpuasa. Tapi ini dibolehkan karena ini sebagai upaya kita agar dia tidak merasakan haus, lapar, dahaga. Sehingga hausnya menjadi hilang sedikit demi sedikit dikarenakan kita mengajaknya melakukan sesuatu yang sebelumnya dia senangi dan dia sukai. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita mengajak dia melakukan hal-hal yang lebih baik untuk dia, seperti misalnya di saat mainannya berserakan karena dia sedang bermain dengan teman-temannya, yuk kita bereskan mainannya. Jangan disuruh, anaknya jangan disuruh untuk membereskan mainan, tapi kita ajak dia untuk sama-sama melakukan membereskan mainannya yang sudah dari tadi berserakan. Itu mungkin yang dinamakan oleh orang-orang yang melek ilmu atau anak-anak yang kekinian dibilang ini doing by learning mungkin ya, sehingga si anak oh iya ya, yang membereskan itu kan bukan mama tapi aku juga, dan yang membereskan itu bukan aku aja tapi mama juga, sehingga si anak tidak merasa diperintah oleh ibunda tercintanya, tetapi dia merasa ibundanya menjadi seorang sahabat, seorang teman, seorang rekan yang sama-sama mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh dia sendiri.
Sahabat kaum muslimin wal muslimat, tentunya anak ini adalah amanah dari Allah untuk kita. Kita tidak boleh merasa memiliki, karena kita hanya mendapatkan titipan saja dari Allah. Untuk itu, maka kitalah yang harus membuat si anak ini merasakan pembelajarannya tanpa ada paksaan sedikit pun. Terutama untuk bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu, sehingga para ibu, para bapak sudah melantunkan doa, sholawat dari sejak bulan Rajab, sehingga mereka melantunkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Nah, sholawat itu adalah juga doa, sehingga kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mohon disampaikan usia kita ke bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini pula mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihasilkan segala maqasid, harapan, keinginan, cita-cita, angan-angan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Ramadan yang sangat mulia ini, mari bersama-sama ajarkan kepada putra-putri kita agar mereka bisa melaksanakannya dengan tulus, ikhlas, dengan kebeningan hati mereka yang masih suci, yang masih belum ada dosa, sehingga mereka melaksanakan semuanya dengan kebeningan hati mereka pula. Kita isi kebeningan hati mereka dengan sesuatu bekal yang menjadi bekal untuk dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat muslimin wal muslimat, kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini menjadikan bekal khususnya untuk para ibu muda yang masih memiliki putra-putri usia golden age, yang kita isi brain mereka, mindset mereka dengan amalan-amalan yang secara langsung dilaksanakan oleh kita dan dianya sendiri. Terlebihnya, mohon maaf yang benar semata Allah yang menyampaikan semua ini. Kesalahannya semata dari kedoifan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi